Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang moga dimuliakan Allah, selamat silaturahmi dan berjumpa kembali dengan channel kecil ini. Tetapi sekalipun kecil, moga-moga bisa berkembang, memberikan pencerahan terutama untuk diri saya sendiri, dan bila itu manfaat untuk saudara-saudara, alhamdulillah. Harapan dari Kang Nur selalu, ya Allah, moga saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, moga diberikan kelapangan rezeki, diberikan solusi atas persoalan-persoalannya, yang sakit moga disembuhkan. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, tentrem adem ayem, tumahnina, iman yang kuat. Dan yang lebih utama lagi, kita berharap selalu dalam bimbingan Allah, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, membuahkan manfaat untuk diri kita dan untuk sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, saya teringat sebuah makalah yang indah untuk muamalah, untuk mengatur hablum minan nas, untuk mengatur kita bersosial dengan yang lainnya, sehingga bersosial dengan yang lainnya akan bisa melahir dan membuahkan manfaat maslahah bagi diri kita dan yang lainnya. Itu sebuah makalah, kun kal uzunen, ya, kun kal yadain, kun kal yadain adalah kalian itu seperti kedua tangan ini, saudara, ya, dalam muamalah atau dalam berhubungan dengan orang lain. Saudaraku sekalian, kita hidup itu sebangsa dan setanah air. Tangan kita itu adalah satu badan, kanan kiri satu dengan yang lainnya. Tetapi perhatikanlah ya Allah, betapa indahnya hubungan kedua tangan ini, tanpa membedakan derajat yang mana yang mulia, yang hina, tanpa membedakan derajat atau kelas sosial bagaimana. Tetapi kedua tangan ini selalu kerjasama dalam kemaslahatan, dalam kebaikan, tidak membiarkan satu dengan yang lainnya merasa sakit, bahkan satu dengan yang lainnya tidaklah saling menyakiti, bahkan melindungi daripada apa-apa yang menyakitkan, baik yang terjadi di tangan kanan maupun di tangan kiri. Satu tanah air, satu bangsa, ya, satu kelahiran, satu pribumi. Kenapa harus saling menjatuhkan? Kenapa harus saling menantang? Kenapa harus saling bertengkar? Sementara itu, ya, orang lain kaum sebelah sedang menggempur dengan berbagai cara, melunturkan, bahkan mencacat akidah, melemahkan keyakinan kita. Gitu. Dari sini mestinya kita yang setanah air sebangsa ini, sesama anak bangsa ini, sudah semestinya kita seperti kedua belah tangan yang satu badan. Sudah selayaknya ini sesama kiai, sesama antar anak bangsa ini kerjasama untuk saling mendukung, bantu-membantu, ya, dalam memberikan pencerahan, dalam menyadarkan umat dari doktrin-doktrin yang menyesatkan,
Sudah selayaknya kiai itu bersatu gitu loh, untuk mengkonter berbagai virus-virus, penyakit-penyakit yang meracuni umat, yang membuat bingung umat. Selayaknya ahli alim itu bersatu dengan ilmunya itu untuk memberikan kesadaran bagi umat yang belum sadar atas jalan Allah, atas jalan mana yang terbaik, mana jalan yang batil. Jadi sangatlah lucu, bahkan memalukan ya, kalau kita melihat ini antara satu kiai dengan yang lainnya, sesama kiai pribumi saling menyatukan. Begitupun sangat memalukan ya, antar sesama anak bangsa kemudian saling menjatuhkan, sementara musuh dari belakang mengintai ya, sementara musuh dari belakang terus memperhatikan, dan mereka tertawa atas ulah daripada saudara-saudara yang sebangsa dan setanah air. Dalam Kisrul Nasab ini ya, zaman Kisrul Nasab ini yang diharapkan adalah bersatunya para ulama, para kiai pribumi. Itu bukan akan saling menjatuhkan, saling pamer ilmu, saling unggul-unggulan ilmu, mencari kemenangan, mencari pembenaran, tetapi bersatu untuk melayani umat, menyadarkan umat, mengkonter umat daripada paham-paham yang menyesatkan, yang membingungkan umat. Itu tugas utama. Gitu loh. Nah, yang sekarang terjadi itu kan banyak sekali ulama tampil yang alama, yang katanya lulus, tetapi seperti menantang-nantang, seperti pamer unggul-unggulan ilmu, seperti merasa diri paling benar. Ini memalukan. Yang diserang, yang dijatuhkan itu sesama kiai pribumi, setanah air gitu loh ya, sebangsa setanah air. Dan sama sekali itu sepertinya itu tidak melihat bagaimana ini umat sedang kebingungan gitu ya, lantaran banyaknya doktrin-doktrin yang memudui dan menyesatkan. Jadi kun kaliyadain ya, jadilah kita seperti kedua belah tangan ini, yang satu badan, yang setanah air, satu bangsa ya, bangsa ya, satu bangsa gitu. Indonesia NKRI gitu ya. Ayolah kita bersatu, saling menunjang, saling membantu. Kita kerahkan ilmunya, tenaganya, pikirnya itu untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan umat daripada golongan-golongan yang merusak akidah umat dan warga saudara kita setanah air sendiri. Semestinya seperti itu. Walatakun kal uzunen, janganlah seperti telinga itu ya, terhadap hal-hal yang merusak, terhadap hal-hal yang ya membingungkan umat. Cicing wae, padahal itu kan satu badan kuping itu, tapi ego yang diutamakan gitu ya. Tetapi seperti tidak saling peduli, tidak saling mengenal satu sama lain gitu, mencari enak DWE masing-masing. Nah, yang semacam ini yang saya kira itu nggak bagus. Jadi mari kita bersatu, wahai ulama, ahli ilmu, kiai, ustadz, pendakwah, untuk bagaimana kita melihat ya kondisi umat yang sedang bingung ini. Mari kita bimbing, kita ingatkan, kita sadarkan, kita jaga daripada pemahaman atau virus-virus pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, merusak akidah dan keimanan umat. Itu yang paling pokok, kerjasama. Jangan sampailah ya perbuatannya orang alim malah justru membuat malu umat, yaitu dengan cara pamer unggul-unggulan ilmu, saling menjatuhkan, saling serang gitu ya. Ini kan sangat memalukan sekali ya. Begitu ya saudara-saudaraku sekalian. Apa yang saya sampaikan itu hanya harapan yang sangat kuat itu ya. Karena selama ini banyak sekali kita lihat itu di YouTube itu, kok kiai kok sesama pribumi kok saling menjatuhkan, kan lucu dan memalukan itu ya. Yang lain merasa paling lurus, yang merasa paling soheh, yang merasa paling alim, yang lain juga ya, tanpa dilihat bagaimana itu latar belakang yang menghantam itu ya, bahkan menuduh sesat, menuduh pemecah belah dan sebagainya, melebarkan fitnah yang tidak ya.
yang tidak ada fakta itu ya. Itu jangan sampai kondisi umat yang sekarang itu banyak kebingungan bertambah bingung justru dengan ulahnya para ahli ilmu atau kiai ulama-ulama itu sendiri ya. Karena tugas ulama bukanlah seperti itu, justru tugas ulama bagaimana kita membawa umat pada ketentraman, kerukunan, kekuatan akidah, dan pada pencerahan-pencerahan menuju jalan Allah dan menuju jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.